Oh iya. Lah, kok nggak mau? Kok ketinggalan? Haleluya. Salam saudara. Haleluya. Kita mulai ya. Shalom semua saudara yang ada di Zoom. Shalom semua yang ada di radio. Mari kita mulai persekutuan kita malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh bersama-sama bersekutu di hadirat-Mu, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Engkau yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruhnya anak-anak kami. Engkau yang memberi kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti dan memahami, dan kami boleh melakukan setiap apa yang Kau katakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami, yang menyatakan diri-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu
Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu berkupakanku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup aku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kami berharga di mata-Mu. Kami berharga bagi-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur atas segala pekerjaan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami mau terus bersyukur buat apa yang Kau kerjakan. Terima kasih. Terima kasih kami bersyukur. Kami berharga dalam pandangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih. Kami kagumi karya-Mu yang nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami. Di setiap cerita hidup kami, Engkau Allah yang ada bersama dengan kami, melewati segala sesuatunya.
dan Kau yang memberikan kami kekuatan untuk kami mampu melewati setiap proses dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan diri. Sekali lagi katakan ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau Allah yang kami andalkan dalam hidup kami. Ku andalkan di setiap langkah hidup. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang kami percaya di setiap langkah hidup kami. Ku percaya di segala musim hidup cara-Mu Tuhan, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku.
kasih-Mu, membawa kami selalu tinggal bersama-Mu. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Kau nyatakan bagi kami orang-orang yang Kau kasihi, orang-orang yang Kau cintai. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Bala yang nyata bagi kami Tuhan. Setiap hari Kau menunjukkan kasih-Mu bagi kami. Di setiap langkah hidup kami, di setiap musim hidup kami, apapun musim yang kami sedang jalani, apapun musim yang kami lewati, Engkau Allah yang selalu menyatakan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah andalan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah Allah yang kami percayai di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan, amin.
Firman-Mu berita bagi kami Tuhan, untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa aman di dalam Engkau. Terima kasih. Firman-Mu lah terang yang membawa kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau setiap hari.
perhatikan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja saat menangis. Tuhan tahu saat berdoa. Tuhan dengar saat bersyukur. Tuhan berkati. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Perhatikanlah Tuhan di ladang. Tuhan kasih tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara,
kita Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menanti Tuhan tahu. saat berdoa Tuhan Dengan saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kasih Tuhan. Hari ini kami boleh melihat aman Tuhan. Kami boleh diperkenankan memandang wajah Tuhan. Setiap kali kami bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari silakan Tuhan kembali boleh mengajari dengan perkataan-perkataan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Puji Tuhan. Shalom semua. Cek dulu ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Suaranya oke ya. Baik. Shalom. Dari mana dulu? Shalom keluarga Glory. Ini Kak Glory-nya ini. Shalom Glory. Adik Boas mana adik Boas? Kok nggak kedengaran ya suaranya? Sama. Adik. Adik nonton. Nonton ya. Yalah. Baiklah. Oke, shalom. Jelita. Oh, ini Jelita di bawah sini. Shalom Jelita. Salam Pak Tua, salam semuanya, salam malam. Besok upacaranya? Ikut upacaranya? Ada upacara besok di sekolahnya? Nggak ada Ada pertandingan nggak di Pak sekolah? Tua. Ada? Nggak ada pertandingan ya? Nggak ikut Ada. pertandingan ya? Nggak ada lomba nyanyi ya? Tahu. Nggak Uh. ada tuh. Oh, yang gosen ini. Shalom Kak Cika. Shalom Uda, salam Minang Uda. Salam semuanya. Nah, itu. Harus lihat yang di handphone. Siapa? The baby. Oh. Dua lagi. Oh, dua, satu. Shalom, anak bayi. Shalom Esther, Bang Tian, Abang Boru. Abang Borunya kok nggak pernah kelihatan ya? Di belakang layar dia, Pak. Hah? Di belakang layar. Belakang layar ya. Salam semuanya. Madu katanya. Bang Tian di belakang layar juga. Sama si siapa gitu?
Bang Tian kerja kelompok sama Bang Justin tulang. Nah, Bang Justin. Justin juga. Oke lah. Shalom Bang Marvel, Kak Yeye, Inang Uda. Keren, semangat. Keluarga Cipta semangat terus. Baik, siapa lagi ya? Shalom Tante Heni. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Kak Kesia. Shalom semuanya, selamat malam. Cantik kali. Harus ibadah ya. Baik. Shalom semua yang di studio. Kamu Jo, semangat kamu. 1, 2, 3. Shalom semua yang di studio. Ah, gitulah. Masa kalah sama yang di sana. Baik, puji Tuhan. Kita tetap bersemangat gitu ya. Kita lalui hari demi hari. Berapa kali sudah hari apa ya? Kemerdekaan. Besok merdeka ke-79 ya. Kita akan banyak perayaan-perayaan. Kita lupakan sejenak dulu hiruk pikuk masalah di bangsa kita gitu ya. Apapun yang kita dengarkan saudara. Mau apa saja saudara ya. Kita tetap percaya saudara Tuhan berdaulat atas semua. Gitu ya. Disinilah kita akan melihat saudara apa yang Tuhan janjikan gitu mengenai kerajaannya itu saudara pasti akan menjadi kenyataan saudara. Mata kita ini akan dibukakan, disingkapkan gitu. Apa yang Tuhan kerjakan kan Tuhan katakan dia terus bekerja sekalipun kita itu tidak apa ya sekalipun kita tidak melihat ya, sekalipun kita tidak melakukan pekerjaan tapi Tuhan terus bekerja sekalipun kita tidak menyadarinya gitu ya Tuhan semangat melakukannya karena kan dia bilang kan jadi ketika Tuhan tinggalkan manusia itu harapan Tuhan saudara kita itu terus bekerja jadi pekerjaan Tuhan bukanlah membuat kita itu atau ketika Tuhan memelihara kita menuntut kita ketika dia berikan kasih karunia-Nya kepada kita kemampuannya bagi kita bukanlah membuat kita itu pasif justru dia menunggu saudara hasil daripada firman-Nya itu saudara. Jadi sebetulnya kita melihat pekerjaan Tuhan itu, Tuhan bekerja itu adalah melalui tindakan-tindakan iman kita. Ya, melakukan hal-hal yang sederhana, melakukan hal yang baik gitu ya. Dengarkan tuntunannya, berusaha, berjuang untuk melakukan firman-Nya, menggenapi firman-Nya gitu kan. Menghidupi firman-Nya, memakan firman-Nya, sekalipun kalau kita boleh melihat saudara ya, bagaimana semakin sedikit orang yang benar-benar bisa bertahan, benar-benar bisa setia gitu. Kan hanya karena kita itu merasakan bahwa Tuhan itu ada. Kan sudah banyak saudara, kita sudah pernah melewati satu apa ya, kehidupan di mana ya kita bertuhan. Tapi ya sebatas bertuhan saja. Kita dulu punya doktrin, oh Tuhan segera datang. Gitu kan. Kita pernah hidup di zaman itu gitu. Nah, tapi sekarang kan kita hidup di zaman di mana firman Tuhan katakan atau kita mendengarkan berita bahwa Tuhan sudah datang. Kita secara fisik kita nggak pernah berjumpa dengan orang. Tetapi saudara,
Tuhan itu juga ada di sorga. Tuhan itu juga secara roh hadir di sini gitu. Dan kehadiran dia secara inkarnasi kita juga boleh mengalaminya lewat hidup kita. Ya. Jadi setiap hari kita ini mengakui atau karena kita mengakui kehadiran Tuhan, maka lambat laun saudara, kita itu mulai bisa merasakan kehadirannya secara fisik. Melalui kehidupan yang kita jalankan ini, saudara. Kan dikatakan kan Tuhan ada di antara kita. Tapi saudara, itu kan perlu kita pelihara ya. Perlu kita pelihara kondisi hati kita di mana dengan iman kita yakin Tuhan ada di antara kita. Tentu kan setiap hari kan Tuhan memperkenalkan siapa dia kan, wataknya bagaimana, kesetiaan dia, ketekunan dia, kesabaran dia. Dia tunjukkan siapa dirinya bagi kita gitu. Oh, dia tolong kita, dia ingatkan siapa kita dulu, lalu dia ingatkan, aku memilih kamu dari sebagian dari miliaran manusia di muka bumi ini gitu. Sungguh sangat jarang saudara menemukan sekelompok orang seperti ini saudara. Kan kebanyakan kan lebih banyak orang yang masih terus menanti-nantikan Tuhan. Entah Tuhan yang bagaimana yang mereka tunggu gitu. Karena kan sebetulnya kan mereka belum pernah berjumpa dengan Yesus. Mereka nggak mengetahui wajah Tuhan Yesus. Kadang-kadang kan orang-orang yang terus menantikan Yesus itu, saudara, mereka tidak sadar kalau murid-murid pun ketika ditinggalkan oleh Tuhan baru berapa hari kemarin, saudara. Kan baru 3 hari kemarin, saudara. Yesus itu meninggalkan mereka. Kan ceritanya kan kayak gitu kan. Tapi ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka kan tidak mengenalnya kan. Iya kan? Itu murid-murid loh yang baru masih segar loh 3 hari kemarin, saudara. Atau tepatnya paling 2 hari kemarin kan, peristiwanya Jumat, Sabtu, Minggu. Kan gitu kan? Tapi ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka tidak mengenalinya kan. Apalagi orang di mana yang sudah ribuan tahun kan, 2000 tahun kan. Kita ini hanya orang-orang atau orang-orang Kristen zaman sekarang kan orang yang hidup 2000 tahun kemudian, saudara. Gimana mereka bisa tahu kedatangan Tuhan itu? Gitu kan? Kalau dia datang, jadi kalau cara penantian orang hanya satu bagian dari firman Tuhan itu, saudara. Tentu, saudara, tidak akan pernah, saudara. Pasti golongan seperti itu akan tertipu, saudara. Dan mereka punya doktrin, tapi mereka nggak akan punya pengalaman, saudara. Sama dengan orang Yahudi. Mereka terus sampai hari ini mereka menantikan Mesias. Padahal sudah 2000 tahun lebih Mesias sudah datang. Bayanginlah. Sampai hari ini bayangin, saudara. Itu yang membuat mereka itu, saudara, itu benar-benar terus sampai mereka terdesak, saudara. Nah, sama dengan sekarang, saudara. Jadi ketika saudara mendengarkan setiap hari bahwa Tuhan sudah datang gitu ya. Bahkan dia itu ada di antara kita sekarang. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi saudara tidak boleh tinggal diam. Iman saudara mesti bertumbuh. Iya, supaya kesaksian saudara makin lama makin kuat. Karena kan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu secara rahasia kan. Kan pada waktu malam katanya. Kan seperti pencuri katanya. Gak tahu orang. Iya kan? Kan dia ketok katanya pintu rumah kita. Ya kan? Berarti kan secara rahasia gitu. Berarti kedatangannya itu secara pribadi kan.
Jadi bahkan dikatakan anak-anak kecil pun akan bisa mengalami kedatangan Tuhan itu. Ya anak-anak kita. Ketika saya terus mengucapkan firman Tuhan, walaupun anak-anak kita mungkin mereka ya kan pastilah eh, tidak seserius kita gitu. Karena kan mereka kan akan menjalani kehidupan yang normal, yang biasa gitu. Kalau kita dulu kan sudah sekian lama kita mendengarkan kabar tentang bahwa Tuhan segera datang, Tuhan segera datang. Bahkan kita mendengarkan pengajaran tentang akan terjadi pengangkatan. Anak-anak kita mana tahu arti pengangkatan, saudara. Coba lah tanya mereka, mana ngerti mereka. Iya, apa itu pengangkatan? Bagaimana akan di rumah? Aduh, nggak masuk akal lah. Tapi yang sering mereka dengar sekarang adalah Tuhan sudah datang. Jadi kalau mereka dengarkan setiap hari berulang-ulang, tentu nanti mereka akan penasaran. Apalagi misalnya kalau saya terus cerita, gitu. Saya terus cerita perbuatan Tuhan gitu kan. Jalan-jalan saya bersama dengan Tuhan, saya terus ceritakan. Maka itu akan menciptakan satu atmosfer gitu. Ya, satu atmosfer di mana dalam pikiran mereka, oh Tuhan itu nyata. Nah, jadi waktu kita punya atmosfer yang seperti itu, maka disitulah kita itu akan melihat kehadiran Tuhan yang nyata. Nyata, makin lama dia makin nyata. Tetapi kita kan sebagai golongan orang tua, gitu kan, yang pernah mengalami lawatan Tuhan, gitu kan. Kita boleh cerita, apa bedanya dulu dengan sekarang? Dulu kita itu merasakan lawatan Tuhan, kita itu kan menantikan di alam roh. Kita itu memejamkan mata kita, lalu nanti kalau misalnya ada pendeta yang punya karunia tertentu gitu, lalu terima katanya gitu. Lalu kita itu, wah iman kita bangkit, kita terima gitu. Mungkin kita goncang-goncang atau apa. Dulu kan itu yang kita anggap kan. Atau ketika dalam satu ibadah, katanya kalau terjadi lawatan, maka orang akan menangis. Memang kadang-kadang kita merasakan seperti, oh dulu kan ada kayak goyang lah, ada apa gitu. Ada peristiwa-peristiwa adik kodrati gitu. Atau kita nggak tahu tiba-tiba kita menangis saja dalam ibadah itu. Kan itu yang kita anggap dulu kan. Nah, tapi sekarang ini saudara. Jadi kalau dulu itu karena benar-benar saudara kami itu kerjaan kami tidak ada lain hanya bagaimana menghadirkan Tuhan dalam setiap ibadah. Itu aja kerjaan kami saudara. Iya, doa bertalu-talu gitu. Oh Tuhan. Kadang kami di menara gitu bayangkan setiap hari. Itulah kerjaan kami gitu. Oh Tuhan lawatlah ibadah kami, bla bla. Nanti kami, oh macam-macam kami lakuin. Karena kan ya ceritanya itulah kerjaan kami. Apa aja kami doain lah gitu. Semua kami doain. Nah, jadi saudara, dengan sekarang ini saudara, Tuhan itu melakukan satu pekerjaan yang selama ini kami nggak ngerti. Karena dulu kan konsepnya adalah seperti ini gitu. Tapi sekarang konsep yang Tuhan buat itu, kamu akan melihat pekerjaanku. Itu kan sesuatu yang apa ya? Itu kan firman gitu. Itu kan firman yang baru. Kalau dulu saudara menanti-nantikan terus ceritanya. Iya, kadang kami di menara sampai malam apa gitu ya. Kadang-kadang saudara, kalau saya sebagai pemimpinnya gitu. Karena kan saya bebas aja gitu. Jadi kadang-kadang ya saya datang ke menara sendirian seperti gembala kita. Kalau dia mungkin lagi gimana gitu, nanti dia datang sendirian jam berapa dia datang gitu. Kadang-kadang dia berdoa sendirian. Kadang-kadang saudara yang datang itu ada juga kuntilanak yang datang. Iya, ada pengalaman-pengalaman seperti itu kami alami. Gitu ya.
Saudara, eh, itu kan seperti itu. Sekarang ini saudara, jadi kedatangannya itu adalah firman-Nya. Tetapi bukan berarti apa yang dulu itu lebih tinggi daripada sekarang. Sekarang ini saudara, nggak merasakan lagi peristiwa-peristiwa supranatural seperti itu, tetapi merasakan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Perlindungan Tuhan itu nyata, penghiburan Tuhan itu nyata, hikmat Tuhan itu nyata. Benar-benar nyata setiap hari. Dan itu, kalau dulu itu saudara, itu apa ya, jarang-jarang sekali lah terjadi gitu. Jadi kalau misalnya terjadi satu lawatan itu kadang-kadang karena berbahasa roh gitu kan. Tiba-tiba terjadi lawatan. Kayak kayak di kolam Bethesda itu saudara. Nanti, jadi setelah itu nanti, wah, kering lagi gitu. Tapi sekarang ini saudara, kalau saya cerita ini saudara ya, jangan saudara bosan-bosan ini ya, mendengarnya. Karena tujuan daripada mengatakan ini adalah supaya kita itu terus punya pengharapan dan melihat bagaimana Tuhan itu nyata setiap hari. Jadi kayak dia tunjukkan dulu ini loh. Jadi kenapa saya bisa cerita ini kan karena dulu saya punya pembandingnya gitu. Kebetulan kan saya ada di situ. Saya benar-benar full time dari tahun 99 sampai 2007, ya. Ya kan, 8 tahun kan. Kerjanya ya berdoa itu. Walaupun misalnya saya menjabat sebagai general affair gitu ya. GA untuk mengurusi hal-hal yang umum gitu ya. Tetapi hati saya itu tetaplah di bagian itu, di doa situ gitu. Ya. Nah, jadi benar-benar punya pembanding gitu. Makanya saya bisa ceritakan bagaimana orang-orang itu sekarang. Karena benar-benar saudara sudah merasakan kehambaran lah, maka saya keluar dari situ. Gitu ya. Itu ya istilahnya yang membuat alasan saya percaya Tuhan suruh saya keluar dari situ. Dan saya mengikuti Tuhan yang boleh saya katakan tidak dipercayai orang. Kan berarti kan mereka kan tidak mendengarkan kan. Mendengarkan suara seperti yang saya dengarkan. Gitu. Mereka pasti nggak mendengarkan. Mereka nyaman di situ gitu. Karena kan dengan jemaat yang banyak itu kan sudah bagi mereka itu kan sesuatu yang pencapaian. Jadi mereka itu pasti terus akan apa ya, menjaga uh, sumber mata air mereka, sumber mata pencaharian mereka. Pasti mereka akan jaga itu, saudara, dan mereka kembangkan terus gitu loh. Berarti kan kalau seperti itu kan, berarti kan mempercayai Tuhan yang berbeda kan? Betul nggak kira-kira, saudara? Tetap di sana, gitu. Mereka tetap bertahan dengan keadaan Tuhan yang samar-samar. Ya, karena seandainya kalau mereka itu punya Tuhan yang nyata, tentu mereka itu kan tidak akan pakai topeng, saudara. Tentu hati mereka itu akan terus berjuang bagaimana supaya orang mengenal Tuhan. Tapi karena mereka nggak pernah punya pengenalan yang jelas akan Tuhan, nggak mungkin lah, saudara, mereka akan terus terang kepada jemaat. Nggak mungkin. Nggak mungkin mereka bersama-sama dengan jemaat. Yang ada adalah mereka itu bos. Yang melayani di gereja itu bos. Sementara jemaat itu ya udahlah, pokoknya tugas kalian, kalau kalian mau diberkati, kalian harus memberkati gereja. Kalian harus melayani. Iya. Jadi orang-orang yang tidak full timer yang melayani itu bukan melayani Tuhan. Mereka melayani gereja pada umum. Sekalipun saudara,
Kalau ada orang yang jadi dari antara jemaat itu, kalau mata mereka tertuju kepada Tuhan, ya mereka melayani Tuhan. Ya, tapi kan ada yang takut kan. Kan mereka lebih tepatnya melayani pemimpin mereka. Lebih tepatnya begitu. Karena mereka tidak pernah berani menilai gitu. Dari perkataan pemimpinnya itu, mereka tidak berani membandingkannya dengan perkataan Tuhan Yesus. Jadi seandainya ya Tuhan Yesus menyamar gitu kan. Misalnya Tuhan Yesus yang ada di Alkitab itu menyamar, lalu dia itu mengambil rupa seorang hamba, lalu datang beribadah di situ. Gitu. Jadi waktu orang itu mengucapkan perkataan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dulu, kan namanya kan menyamar nih. Tuhan Yesus yang menyamar loh. Kan bisa saja kan? Karena kan dibilang kan, waktu aku lapar, waktu aku di penjara. Kan itu cerita, berarti kan dia menyamar kan? Dengan orang yang sederhana, sebagai orang sederhana. Kan orang-orang itu kan pasti kagum dengan orang yang pintar bicara. Kan gitu kan? Orang-orang itu kan kagum dengan mungkin orang yang bisnisnya diberkati, kan gitu kan? Atau mungkin yang bisa buat mujizat. Kan dalam pandangan mereka, Tuhan Yesus itu kan seperti itu kan? Mereka kan kagum kalau mereka mendengarkan pengkhotbah. Kalau pengkhotbah itu rasanya mungkin bisa, ya dari penampilannya rasanya dia baik gitu. Kan mereka kan kagum gitu. Kan itu kan? Tetapi kalau kita lihat Tuhan Yesus yang ada di Alkitab seperti orang-orang itu kah? Tidak. Jadi seandainya Tuhan Yesus itu menyamar datang di situ, mereka akan lebih percaya kepada pendeta mereka daripada percaya kepada Tuhan Yesus yang datang di situ. Karena ceritanya, kalau saudara lihat, Tuhan Yesus yang datang itu tidak mencari pujian. Perhatikanlah yang ada di Alkitab. Dari situ saudara, kita sebetulnya bisa lebih jelas gitu. Ya, supaya iman saudara makin teguh gitu. Karena Tuhan yang datang itu, sekali lagi dia menjadi manusia. Dia nggak mencari pujian. Iya, dia datang dengan sederhana. Makanya ketika Tuhan datang dalam kehidupan kita, pekerjaan utama dia bukanlah membuat kita kaya, bukan membuat kita sembuh, bukan. Kedatangan Tuhan yang kedua itu nggak seperti itu. Kedatangan yang pertama juga begitu kok, nggak seperti itu kok. Perhatikan Bang, nggak seperti itu. Dia datang sederhana. Walaupun dia itu dikatakan setara dengan Allah, tapi dia tidak mempertahankan kesetaraan. Nah, dari sinilah saudara, kita mengenali benarkah kita itu telah bersekutu dengan Tuhan yang sederhana. Iya, jadi kita mesti mengenali. Jadi saya mesti mengenali. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya tampilkan. Kan saya tahu, saya mengenali diri saya. Apakah saya sombong? Kan saya tahu. Ya dong. Apakah saya mendustai saudara? Kan saya tahu kan. Apakah saya bicara apa adanya gitu kan. Kan saya tahu juga ada kelicikan di dalam diri saya. Kan saya tahu. Tetapi kan saya teruskan karena Tuhan itu, karena kehadiran Tuhan itu kan pasti disertai dengan ada Roh Kudus kan di dalam diri kita kan. Kan Roh Kudus itu kan pasti mengingatkan kita. Kan berbeda kan Roh Kudus dengan Roh jahat. Kan berbeda kan Roh Kudus. Tak ada kesombongan kan di dalam Roh Kudus kan. Tidak ada kan membangga-banggakan dirinya. Gak ada kan. Oh, dia sudah Tuhan. Dia nggak pernah paksa Tuhan, tidak pernah paksa manusia untuk memuji-muji dia. Enggak. Tetapi dia itu akan menunjukkan kepada kita gitu loh. Ketika dia menunjukkan bagaimana tekunnya dia menuntut kita, menasehati kita. Kan kita sering saudara menyakiti hati Tuhan kan. Betul nggak? Pastilah. Tetapi saudara, Tuhan itu menunjukkan dia itu bertahan
sampai kita itu sadar dan bertobat. Ditunggu. Lalu ditunjukkan Tuhanlah saudara, kesabarannya Tuhan itu terhadap kita saudara. Tapi walaupun begitu saudara, walaupun Tuhan sudah menunjukkan, walaupun rasa kita sudah bilang sama Tuhan kita bertobat, tapi kenyataannya dia melihat diri kita kan belum bertobat kan, atau kita belum melihat diri kita. Tapi saudara, setiap kali kita datang saudara, dia itu kayak melupakan semua. Jadi ketika kita datang, kayak kita nggak ada masalah gitu loh. Bahkan dia nggak mau kita itu tertekan oleh karena dosa kita. Itulah yang dia lakukan setiap hari. Lama-kelamaan saudara, kita kan akan menaklukkan diri kita kan. Iya. Tapi walaupun begitu saudara, walaupun kita sudah menaklukkan diri kita, dia itu masih banyak sekali saudara kerumitan daripada masalah manusia. Kerusakan manusia itu sangat rumit gitu. Akar daripada cengkraman daripada iblis itu sangat kuat dalam kehidupan umat manusia. Beribu-ribu tahun. Makanya saudara, dia itu menuntut kita itu memandang dia terus. Sampai kita itu datang. Jadi sampai kita punya gaya hidup bergantung kepada Tuhan. Sampai kita punya watak seperti, sampai kita punya watak tidak menganggap kalau kita yang dipilih Tuhan ini sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita tidak perlu membangga-banggakan pilihan Tuhan atas hidup kita. Memang ini privilege yang luar biasa, saudara. Iya. Saudara, kalau bisa kami hidup sampai dengan hari ini. Kalau bisa. Kalau bisa hidup sampai dengan hari ini, bisa makan, bisa ini, sampai hari ini gitu. Benar-benar saudara kami merasakan karena Tuhan. Kan kadang-kadang saudara kalau kita itu punya penghasilan yang misalnya saudara bekerja di perusahaan. Saudara kan nggak terlalu memikirkan kan. Tidak terlalu memikirkan apa yang akan terjadi berikutnya. Tetapi kalau bagi saya gitu, ketika keluar itu dulu, memang kalau saya renungkan sekarang saudara ya, benarlah Tuhan itu saudara. Benar-benar nyata saudara dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saya. Betapa mungkin kalau menurut manusia bodoh kali lah. Iya. Apalagi ketika Tuhan bilang berhenti bekerja. Gak ada dasar untuk berharap saudara. Saya udah kekeh saudara, tak ada ambil dulu dari gereja. Gak ada pemikiran sedikit pun. Jadi merasa seperti saya menelan ludah saya sendiri. Karena dulu itu prinsip saya. Saya nggak tahu kalau itu kesombongan. Saya tidak sadar kalau memang hamba Tuhan itu harus hidup dari rumah Tuhan. Tapi saudara, walaupun begitu saudara, Tuhan buktikan. Kamu lihat ya, apa bedanya ketika kamu menerima berkat dari gereja? Itu saudara. Coba kamu lihat bedanya. Disitulah Tuhan buat perbedaan. Justru setelah saya menerima berkat dari gereja, dari umat Tuhan, disitulah kita mulai melihat, mulai lebih baik. Iya. Berkat-berkat kita pun lebih baik. Jadi saudara, kalau sampai hari ini melihat pemeliharaan Tuhan ini benar, saudara. Tuhan sudah menunjukkan, kamu lihat ya. Aku nyatakan. Ya, Tuhan. Aku nyata. Aku sangat nyata, Tuhan. Nah, saudara, ketika saya cerita ini kepada saudara,
Harapan Tuhan itu begini. Ketika saya sering cerita kepada saudara ya, kesaksian hidup saya, bagaimana Tuhan peliharakan hidup. Percayalah saudara, nggak ada tujuannya untuk membanggakan diri. Karena kan kita sekarang itu sedang menjalani hidupnya Tuhan. Sedang melihat Tuhan itu sendiri loh, yang sedang memanifestasikan diri. Tuhan yang di sorga sedang memperkenalkan dirinya sebagai manusia. Makanya saya cerita sama saudara. Jadi orang yang mendengarkan mungkin yang tidak masuk dalam persekutuan ini gitu, mungkin bisa menghina saya, mengejek saya. Itu aja cerita. Tetapi dari pihak Tuhan, kan Tuhan kan kita kajian. Ketika saya ceritakan dia tahu di hati saya cerita. Apa tujuan? Apa tujuan saya menceritakan? Tuhan kan pasti tahu tujuan dalam hati saya. Karena kan saya bilang, saya komunikasikan sama Tuhan. Ketika bilang ini, karena kan kita sudah mengakui kan Tuhan ada di sini. Kalau kita mengakui, maka semakin kuat dia hadir di antara kita. Jadi ketika kita mengakui Tuhan, maka dia itu kayak meninggalkan semua pekerjaannya yang lain. Kesibukannya yang lain. Ketika ada satu kelompok orang, kan dia dikatakan, di mana 2-3 orang hadir di dalam namaku, aku ada di sana. Nah itu kan? Itu kan firman itu. Aku pasti ada di sana. Oke? Jadi ketika saya menceritakan ini, saudara, menceritakan bagaimana nyatanya Tuhan itu gitu. Kan banyak sekali cerita yang saya katakan kepada saudara. Kan sudah istilahnya dari semenjak saya keluar itu kan kalau dihitung sampai sekarang 2008. 2007 akhir kan, 2008 mulai gitu kan. Sampai dengan sekarang 2024, 16 tahun. Kan? 16 tahun bersama-sama, saudara. Bahkan sudah mau 17 tahun. Kan melihat terus gitu, saya mengakui dia terus gitu. Dan terjadi percepatan yang luar biasa, saudara. Rasanya kalau lihat sebulan yang lalu mungkin, masih gimana gitu. Tapi hari ini, saudara, rasanya itu, saudara, benar-benar Tuhan melakukan percepatan. Jadi, ketika kita bercerita, ketika saya bercerita kepada saudara tentang Tuhan, ya kan? Apalagi ketika kita katakan Tuhan zaman sekarang. Apa bedanya Tuhan zaman sekarang dengan Tuhan zaman kemarin? Gitu. Apa bedanya Yesus yang sekarang? Nah, kalau kita masih pakai nama Yesus. Padahal kan sebetulnya kan Tuhan sudah bilang bahwa Yesus itu sudah dikasih nama baru. Nah, gitu kan? Saudara kan lihat kita Wahyu, saudara. Tapi kan orang tetap pakai nama Yesus itu. Nggak masalah di situ. Karena bukan di masalah nama. Tetapi ketika kita berani menyebut Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat, maka lihatlah saudara. Tiba-tiba di dalam pikiran saudara akan terbentuk begini. Apapun yang dilakukan oleh si jahat di luar sana, pengrusakan-pengrusakan, misalnya pemerintahan jalim lah, apa gitu. Mereka berusaha ingin menipu, gitu segala macam. Saudara akan melihat dengan mata kepala saudara sendiri, orang-orang yang melakukan kejahatan itu akan ditindak habis sama Tuhan. Nah, itu artinya, jadi iman seperti itu akan semakin kuat dalam diri saudara. Iya, nggak ada gunanya kita menceritakan itu, saudara. Atau ketika kita menceritakan itu, kita hanya lihat ini. Mari kita lihat. Suatu saat kamu semua akan kecelek. Orang-orang yang mengumbar nafsu mereka, saudara. Yang mengumbar hasrat mereka. Ingin, mengambil semuanya. Lihat aja, saudara. Sampai berapa lama mereka bisa pegang. Mungkin mereka siapkan dinastinya. Mereka sudah siapkan anaknya. Siapkan cucunya lagi, saudara.
Kita sudah punya pengalaman, saudara. Kurang kuat apa, saudara? Oh, pakai mistis juga, saudara. Kita tahu kan dulu Orde Baru itu, saudara. Kuatnya mistisnya Ibu Tin dulu. Ini pun pakai mistis semua, saudara. Iya. Itu, saudara, untuk IKN ini, saudara, diambil tanah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, bayang. Iya. Itu, apa namanya, tiangnya itu, saudara, itu dikasih susu emas itu, saudara. Itu langsung, saudara, live itu. Iya, itu pakai mistis semua itu, saudara. Makanya kan ambil air apa segala macam. Makanya kan orang-orang itu seperti tersihir. Kejawennya dia kuat sekali. Iya. Tapi tahukah, saudara? Ketika kita itu menerima Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat, itu dalam pikiran saudara sedikit pun tidak ada gentar dengan apa yang dia rancangkan. Itu kita seperti merasakan bagaimana Tuhan itu tertawa dari sorga. Iya. Dari mana kita rasakan? Kita boleh rasakan dalam diri kita. Apalagi, saudara, ketika kita itu kan sempat menghidupi bagaimana kehidupan dalam roh itu kan. Ketika kita diajar guru kita. Iya. Kita sudah sempat merasakan, saya sempat merasakan lah bagaimana saya sedikit pun tak ada gentar sama siapapun. Makanya ketika pergi keliling Sumatera itu, saudara, ya, sedikit pun tak ada gentar. Iya. Karena saya benar-benar melihat kedaulatan Tuhan. Kamu tidak perlu takut sekalipun, bahkan ketika kamu masuk di tempat yang menurut orang itu sangat tertutup untuk Injil, kamu tidak perlu takut sedikit pun, asal aku menyuruh kamu. Ya, saya sudah sampai di batas itu. Tapi, saudara, tentu saudara itu kan masih pekerjaan yang lama. Jadi ketika Tuhan suruh berhenti gitu, itu, saudara, untuk membuang paradigma seperti itu, saudara. Wah, ini saya sendirian dengan Tuhan. Orang mungkin yang masih tetap di situ, saudara, ngeroh itu, mungkin menganggap saya mungkin udah gimana gitu. Lupa kacang-kacang kulitnya, tidak ini segala macam kan. Tapi saya nggak peduli. Karena saya mengalami Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Tuhan itu terus menuntun. Tuhan itu terus membimbing, saudara. Roh Kudus dalam diri kita itu, saudara, dalam diri saya itu benar-benar menunjukkan jalan. Iya, nasihati gitu. Oh, saya sadar, saudara. Saya sadar firman Tuhan katakan manusia rusak, termasuk saya rusak. Tapi, saudara, Tuhan menunjukkan hikmatnya. Bagaimana Tuhan itu terus bekerja. Dan Tuhan pasti menang. Dan sudah menang. Itu dalam diri saya sangat kuat. Kamu mungkinlah Tuhan kalah. Selicik apa kamu belis gitu, kira-kira kayak gitu. Ya, selicik apa kamu? Cobalah. Saudara, kan ini ada peristiwa yang sangat agak gempar gitu kan. Ketika si ketua umum Golkar itu mengundurkan diri. Wah, terjadi itu, saudara, terjadi satu hal yang benar-benar, saudara, di luar dugaan, terjadi satu goncangan gitu. Iya. Itu kayak di luar prediksi semua. Wah, itu saling ini, saudara. Tidak ada yang aman. Si ini pakai apa namanya? Wah, sementara dia sudah mau lengser kan. Yang satu ini gimana gitu ya. Sudah ada. Jadi semua itu, saudara, ceritanya itu masing-masing strategi mereka itu jadi mereka itu kayak gini. Jadi kayak mereka itu kayak apa namanya? Cek ombak dulu. Dilakukan sesuatu gitu, apa yang terjadi? Oh, itu yang sekarang terjadi. Oh, mereka siapkan lagi. Mereka siapkan semua kelicikan mereka masing-masing. Dan dalam diri mereka selalu ada begini. Selalu nggak ada kepercayaan satu dengan yang lain. Nggak ada kawan soalnya. Nggak ada lawan abadi, nggak ada kawan abadi. Karena itu kan politik kan. Tetapi, saudara, masing-masing mereka tahu
Dan masing-masing mereka menyimpan senjata-senjata pamungkas. Iya. Mereka pakai segala macam cara, saudara, untuk menipu. Itu yang sedang terjadi. Dan mereka pikir mereka hebat. Tapi tahukah saudara, semakin mereka berusaha, semakin tersiksa mereka. Cukup satu kata dari Tuhan. Iya, saudara. Kalau saudara duduk di kaki Tuhan, saudara ya. Kalau saudara memandang Tuhan, gitu kan. Tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Cukup engkau punya satu kata dari Tuhan, satu firman Tuhan. Engkau memiliki damai sejahtera, engkau tidak bisa diganggu oleh semua. Engkau bisa tetap dengan baik menjalankan pekerjaanmu. Engkau bisa dengan tenang hati melihat anak-anakmu dilindungi oleh Tuhan. Engkau tidak perlu takut sedikit pun. Iya. Bahkan keluargamu sampai gini. Apa yang rasanya mengganjal dalam hatimu, nggak engkau ungkapkan pun sama Tuhan. Tuhan sudah siap-siap untuk menghibur engkau, membuka jalan bagi engkau, bagi keluarga. Selalu ada jalan terbuka. Dan ini semua yang saya katakan ini sudah terbukti kan? Sudah Tuhan tunjukkan bagi kita. Tapi tahukah saudara, itu akan lebih Tuhan tingkatkan. Karena ceritanya begini saudara. Begitu ada media, saudara dan saya, dengan iman menerima pekerjaan Tuhan itu, maka itulah cikal bakal pekerjaan Tuhan itu makin terbuka lebar. Iya, nggak ada orang menyadarinya. Terjadi kegoncangan di mana-mana, saudara. Iya. Yang tadinya mereka itu adem ayem gitu ya. Wah, dengan apa yang mereka miliki, saudara, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka akan memikirkan tentang masa depan mereka. Mereka hanya memikirkan bisnis mereka, kelompok mereka, keluarga mereka. Ya, tanpa peduli dengan susahnya, mereka berbahagia di atas penderitaan orang lain. Iya, saudara. Mereka lupa kalau Tuhan ada bersama-sama dengan orang yang menderita itu, saudara. Oh iya. Dan apabila waktunya tepat, sudah tepat, maka dia akan menggulung habis semua orang-orang jahat. Orang jahat itu sudah simpel, saudara. Mementingkan diri sendiri. Menipu orang lain. Iya. Simpel saja, saudara, bagi Tuhan membedakan orang jahat dan orang baik. Iya. Hanya dibagi saja kejahatan hati mereka. Gak peduli sama orang lain. Gak takut akan Tuhan. Itu digulung habis semua. Jadi kejahatan mereka itu terhitung semua. Pasti akan menerima ganjarannya. Iya, itu sudah pasti. Dan tahukah saudara, kita sedang ada di masa Tuhan sudah datang kedua kali. Pemilik alam semesta ini, pencipta segala sesuatu, dia sedang ada di antara kita. Ya, sedang datang ke bumi ini. Kakinya menginjakkan kakinya di bumi ini. Ya. Ketika saudara mendengarkan ini, saudara, apa respon di dalam roh saudara? Apakah saudara bangkit? Apakah hati saudara berkobar-kobar? Apakah engkau menyala? Orang yang mempersiapkan dirinya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, kalau engkau benar menantikan Tuhan yang sejati, yang sedang berbicara di antara kita, maka engkau akan berkobar-kobar hati. Engkau akan terus punya semangat. Iya. Engkau akan lebih bersemangat. Engkau akan melupakan semua apa yang kemarin membuat hatimu itu rasanya nggak bersemangat. Engkau akan tinggalkan itu.
Dan engkau harus merasakan itu, saudara. Karena begini, saudara. Ketika kita itu mulai melakukan firman Tuhan secara diam-diam, ketika engkau dengan semangat datang duduk di kaki Tuhan, engkau mempersiapkan waktumu gitu. Engkau mulai bertanya kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, untuk aku bisa mengenali diri, untuk aku bisa memuaskan hatimu Tuhan. Iya, tahu aku kayak gitu. Aku butuh engkau Tuhan. Tolong. Ketika hati saudara tulus mengucapkan itu, saudara, lihat, akan terjadi goncangan yang luar biasa. Iya, semakin tergoncang di sekeliling kita. Tapi lihat ya, Tuhan melindungi. Tuhan tahu melindungi saudara. Tuhan tahu melindungi keluarga. Kita lihat. Mari bersama-sama kita lihat Tuhan yang kita hormati itu, yang kita hargai itu, yang kita kagumi itu, yang kita percayai itu. Pemilik alam semesta ini, pencipta itu, yang kita hargai. Tapi sekaligus kita kasihi dia, saudara. Kita nggak takut karena kita dia itu pencipta. Kita nggak takut karena supaya kita tidak dihukum, itu bukan, atau supaya kita itu diberkati, bukan. Tapi kita takut akan dia karena benar-benar kita mengalami dia. Iya dong. Coba bayangkan, selalu dia pelihara kita sampai dengan jadi itu. Dia perpanjang umur saya, saudara. Iya kan? Istri saya juga mengalami hal yang sama, saudara. Ketika HB-nya tinggal 4, saudara. Ya kan? Dia kadang kalau ngos-ngosan, saudara. Aduh, gimana? Iya. Tahukah saudara? Apalagi kalau misalnya ketika saya cerita tentang orang tua kami yang di kampung. Dalam hati saya begini, saudara. Dalam hati saya, diam-diam, saudara. Apa yang menurut kita itu, rasanya kita khawatirkan gitu ya. Tapi karena Tuhan, kita nggak berani mengkhawatirkan. Kan sangat membekas, saudara. Tuhan ajar kepada saya, sampai kapan kamu begini? Berarti kan untuk khawatir, saya takut. Karena bagi saya, khawatir itu seperti nggak percaya sama Tuhan. Tapi kan, pasti adalah hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Makanya dia bilang, jangan kamu khawatir. Kalau nggak ada, ya nggak mungkin ada firman itu. Tapi kan sekarang kan yang dilihat Tuhan adalah kita belajar untuk percaya. Ya kan? Tentu kan Tuhan lihat semua itu. Walaupun saya nggak mendengarkan, tenang saja. Aku jamin semua. Walaupun saya tidak mendengarkan itu secara audible, tapi di lubuk hati saya yang paling dalam, ada perkataan itu. Saya percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bawa orang-orang yang tulus hatinya untuk mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Iya. Itu seperti satu ini, saudara. Itu seperti satu keadaan yang kayak otomatis gitu. Ketika engkau benar-benar serius kepada Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan bekerja di sekelilingmu. Iya. Dan saudara akan melihat, walaupun umur saudara mungkin ya sudah pasti di atas 40, kebanyakan para orang tua. Ya 40-an, rata-rata kan. Tapi saudara akan melihat, engkau akan semakin berhikmat. Engkau akan semakin muda. Mudanya itu bukan tubuh, bukan masalah tubuh kita ya, tapi kan pasti akan mengikuti juga nantinya. Iya. Tapi dari pikiran kita ini, saudara. Dari semangat kita ini, saudara. Semangat melayani.
ketekunan kita makin lama, rasanya jalan kita ditutup. Tapi dengan tekun kita menjalaninya, Tuhan bukakan jalan baru. Iya, kita akan melihat itu, saudara. Benar-benar kalau dikatakan, kalau pengalamannya Simeon itu kan kepada roh, jadi nggak tahu kita kapan itu terjadi gitu ya. Ketika dia terus menanti-nantikan Mesias itu kan dia sangat merindukan gitu kan. Mungkin ketika dia masih muda gitu kan. Mungkin ketika umur-umur ya 40-an gitu atau mungkin dari sejak muda dia. Iya kan? Kan Daniel kan sampai usianya tua loh itu, saudara. Itu dari umur 16-an, 15-an, saudara. Atau 14 mungkin. Karena masih sangat muda sekali ketika mereka itu dibawa ke Babel itu, saudara. Tapi tahukah saudara, itu mereka benar-benar, saudara, mereka benar-benar secara pribadi membangun hubungan mereka dengan Yahweh itu, saudara. Dengan Tuhan itu. Secara pribadi. Mereka benar-benar digembalakan oleh Tuhan secara. Makanya saudara, walaupun Daniel itu tugasnya sangat penting di istana, dia terus, saudara, itu tidak melupakan jadwal doanya 3 kali sehari. Sembahyang itu, saudara. Dia bertanya apa yang akan terjadi kepada bangsa dan segala macam. Makanya kan dia menuliskan kitab Daniel itu. Makanya sampai kan terakhir kan dibilang, sekarang kamu akan dikumpulkan. Kan dia sempat juga ikut membangun tembok yang roboh itu, sudah. Yang dipimpin oleh Nehemia itu, sudah. Dia ikut pulang juga, sudah. Nah, saudara, kita lihat, saudara, bagaimana itu Tuhan menyatakan kepada dia, kamu akan dikumpulkan bersama dengan nenek moyang. Pengetahuan akan bertambah. Meteraikanlah itu segala yang dinubuatkan. Jadi dia punya hubungan secara pribadi. Sama dengan Simeon itu, saudara bayangkan. Ya kan? Sama dengan sekarang, saudara, kita menerima firman Tuhan. Tuhan yang kita kenal sekarang ini, itu masih, apa ya, masih terlalu sedikit yang kita tahu tentang Tuhan. Iya. Dan memang Tuhan itu gak habis-habis, saudara. Kalau kita renungkan, saudara, benar-benar tidak ada hal lain yang membuat saudara bahagia kecuali Tuhan. Iya, saudara. Saudara, orang-orang di dunia ini, mereka yang berusaha ingin mencari kebahagiaan, pada akhirnya, saudara, mereka tidak menemukan kebahagiaan. Tapi tahukah saudara, ketika saudara menemukan Tuhan yang sesungguhnya, ketika engkau mengikutinya, makan perkataannya, makan perkataan yang gini, ketika dia katakan, akulah jalan kebenaran hidup, tinggal dalam aku, kan kita makan firman itu. Ya kan? Kan dia yang bilang kita makan dia. Berarti kan kalau kita makan dia kan menjadi ada di dalam kita kan. Sederhananya kan begitu kan, saudara. Kan gak muluk-muluk. Apakah kita sesat dengan kita mengatakan, sedangkan Yesus saja bilang, kamu adalah Allah gitu. Kan dia kutip itu kan perkataan Tuhan kepada Musa gitu. Kamu adalah Allah. Sementara firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Jadi kenapa kamu bilang aku ini sesat, aku menghujat? Bukankah itu firman Tuhan dikatakan kepada Musa kayak gitu? Artinya kan gini, ketika kita mengatakan Tuhan itu sudah datang. Ketika saya berbicara kepada saudara, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Apakah saya sesat di situ? Bolehlah awalnya, saudara. Saya kan pasti ragu kan, nggak mungkin. Tapi Tuhan itu dengan sabar mengatakan, kenapa kamu masih takut? Bukankah aku berdaulat atas semuanya? Ya juga. Bukankah ketika Adam diciptakan, bukankah nafasnya yang ditiupkan kepada Adam? Iya kan? Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti kita ini kan manifestasinya
Tetapi tentu saudara, setiap firman itu pasti akan coba disalahgunakan oleh iblis. Kan gitu kan? Dia menyusup di sana. Dan Tuhan tahu. Oh Tuhan nggak perlu kasih tahu semua sama kita. Karena yang bertempur itu Tuhan, bukan kita. Yang mengalahkan iblis itu Tuhan. Tentu saudara melalui kita. Tapi ingat, kita tidak berjalan sendiri. Ya, makanya kita perlu duduk di kaki Tuhan setiap hari. Menantikan dia. Saudara harus benar-benar, apa namanya? Jam berapa? Lewat berapa itu? Saudara, dia berfirman. Dia yang mengatakan. Makanya saudara, ketika kita itu duduk di kaki Tuhan, kita mesti menjadikan duduk di kaki Tuhan itu sebagai satu prioritas. Ya, jangan anggap sepele itu. Itu anugerah. Ketika engkau mendengarkan perkataan ini anugerah yang luar biasa. Jangan tinggalkan itu. Saya sudah katakan sama saudara, kadang-kadang ketika saya dilatih itu sujud. Iya. Hanya sujud aja. Dilatih. Makanya kan ketika awal kita sudah ingat saudara, kita diajari mesti mandilah apa, kan gitu kan. Pagi ingat awal-awal dulu kan. Dingin sekali gitu kan. Saya ingat ketika tubuh kurang fit gitu kan. Ah, lolos semua. Sampai dengan hari udah biasa kan. Hati kita. Melakukan hal-hal yang sederhana. Dia terus lihat hati kita saudara. Keseriusan kita menantikan Tuhan. Keseriusan kita datang kepada Tuhan. Kan lama-lama kan Tuhan singkapkan. Lama-lama kan saudara nggak curiga lagi kan dengan perkataan saya kan. Karena hati saudara sudah tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang ada dalam hati saudara. Tuhan yang berdaulat. Tuhan pencipta kita. Jadi saudara, ketika Simeon itu, ketika dia mengangkat bayi Yesus itu, saudara, sekarang ya Tuhan, bawalah aku. Karena aku sudah melihat janjimu digenapi. Saudara, seperti itulah saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan sekarang Tuhan katakan, Tuhan sudah ada di antara kita. Tapi sekarang, usia kita ini, usia kita ya masih muda. Dan kita mendengarkan janji Tuhan, kamu akan hidup selama-lamanya. Kamu tidak akan mati. Orang yang mati akan hidup. Dan orang yang hidup akan hidup selama-lamanya. Barang siapa yang mendengarkan suara anak. Ya kan? Dan sekarang dengan iman kita mendengarkan Tuhan berbicara setiap hari kepada kita. Di masa sekarang ini. Di masa kuat-kuatnya kita. Ya kan? Di masa masih segar tubuh kita, saudara. Ya. Nggak seperti Simeon. Beda janji yang kita terima. Coba lihat sih. Kira-kira bagaimana cara saudara memandang dunia ini? Bagaimana cara saudara memandang anak-anak saudara? Bagaimana cara memandang saudara menjalani 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Saudara, inilah masa di mana pekerjaan Tuhan itu hampir selesai. Itu beda loh saudara. Saudara, bagi Tuhan itu saudara, Tuhan itu makanya dikatakan aku datang segera. Saudara ngerti maksudnya itu saudara, aku datang segera itu.
Kan bagi orang kan itu sudah mereka dengarkan biasa. Tapi sebetulnya kok datang segera, kok nggak datang-datang ya? Kenapa mesti dikatakan datang segera? Waktu kita dengan waktu Tuhan ya sama. Jadi ketika sekarang kita ini saudara mendengarkan berita kedatangan Tuhan hari ini, apa yang kita alami, firman yang kita dengarkan, Tuhan itu benar-benar berbicara untuk zaman saat ini. Ketika kita terus mengikuti Tuhan itu, maka kita akan melihat percepatan goncangan terjadi di mana-mana. Saudara, sudah dengar beritanya BMKG itu? Itu berkali-kali mereka mengucapkan, saudara. Gempa yang gempa yang sangat besar, tinggal nunggu waktunya. Saya ketawa aja sih. Ya. Bahkan sampai dikatakan itu akan dimulai dengan gempa yang terjadi berturut-turut selama berapa kali ya? 25 kali atau apa? Itu yang akan terjadi berturut-turut. Karena tinggal nunggu waktunya saja. Itu berkali-kali BMKG yang mengucapkan. Kan terjadi di ini juga kan yang di Jepang itu kan. Yang 7,1 itu yang menimbulkan tsunami, tapi tsunami-nya kecil. Tapi karena pernah punya pengalaman tsunami yang besar gitu kan, tentu kan sudah ada peringatan-peringatan. Wah, sehingga terjadi panik buying di Jepang itu kan. Kayak kita dulu di peristiwa 98 gitu. Beli bahan makanan berburu gitu kan. Nanti takutnya tidak mendapatkan bahan makanan karena akan berlindung gitu. Iya, itu yang sedang terjadi. Tapi memang itu bisa dipakai juga untuk supaya apa yang sedang mereka sembunyikan gitu itu tidak tersingkap gitu loh. Jadi perhatian ke sini gitu loh. Tapi tahu kan saudara, tidak ada yang secara kebetulan terjadi. Iya. Jadi ibaratnya saudara, kalau saudara lihat dunia ini saudara, itu kayak telur di ujung tanduk. Ya. Lihat saudara peperangan yang sedang terjadi saudara. Itu bagaimana Israel itu, wah itu dikatakan di satu sisi, wah udah kayak lautan api saudara. Iya. Semua mengeluarkan senjatanya, kayak sudah bom gitu. Tapi sebetulnya saudara, masing-masing negara itu punya senjata pamungkas masing-masing. Makanya mereka itu takut-takut mengeluarkan senjatanya. Karena mereka masih menjaga-jaga. Makanya itu Perdana Menteri atau Presiden Rusia itu kemana-mana kan dia bawa tasnya itu kan. Kalau dia terdesak, nih tinggal aku tekan ini. Hancur semua. Mati sama-sama gitu. Si Putin itu. Karena masing-masing saudara mereka menyembunyikan senjata-senjata mutakhir mereka. Seperti Korea Utara dan sebagainya. Seperti tertahan semua. Saudara, itu yang sedang terjadi di dunia. Tetapi saudara, walaupun mendengar kayak gitu, adakah orang yang mencari Tuhan? Adakah orang yang kembali kepada Tuhan? Tetap aja saudara. Walaupun gereja tahu itu saudara, apakah mereka bertobat? Lihat apa yang mereka khotbahkan. Apa yang mereka ajarkan, itu aja. Uang aja dengan dikhotbahkan terus saudara. Iya kan? Perpuluhan aja yang khotbahin terus. Oh, lo nggak kasih perpuluhan, masuk neraka. Hari gini, udah kayak gitu pun saudara. Masih kurang aja uang. Iya. Bahkan saudara, saking itunya saudara, uang persembahan pun dimasukkan di saham bayang.
Iya, saham bodong lagi saudara. Investasi bodong lagi. Terbongkar kan? Sudah kayak gitu pun keadaannya. Kembali nggak kepada Tuhan? Nggak sadar kan? Oh mereka bilang, oh sudah kembali sama Tuhan. Tuhan yang mana? Berhala lah yang mereka ikutin saudara. Enggak lo, nggak mungkin lah saudara. Kalau orang itu datang kepada Tuhan, nggak mungkin lah kayak gitu lah. Enggak lah. Enggak lah. Tuhan yang mana yang mereka sembah itu saudara? Tuhan Yesus yang mana yang mereka sembah? Bacalah dalam Alkitab jelas. Apakah Tuhan Yesus kayak gitu? Apakah murid-murid Tuhan itu kayak gitu dulu? Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang mencintai dunia. Nggak ada yang takut sama pemerintah. Nggak ada. Mereka menggoncangkan dunia. Itu dulu. Iya dong. Nggak ada yang kompromi sama pemerintah. Nggak ada yang menerima bantuan dari pemerintah. Mana ada. Mereka berani menyatakan kebenaran. Kayak gitu kan. Di mana semua itu? Tapi tentu saudara, lebih banyak orang di sana. Hati Tuhan juga. Kasihan. Itu sebabnya saudara, ketika Tuhan pilih saudara dan saya di sini. Pilih kita. Dia tekuni kita. Saudara. Iya. Ditunjukkan kepada kita, lihat. Kamu sadari ini. Lihatlah. Bagaimana aku melepaskan kamu dari situ. Lihatlah sekarang. Seandainya kamu masih di situ kan. Tentu kan. Akan semakin sulit bagimu untuk keluar dari situ kan. Iya loh. Beda pemikiran. Beda jauh saudara. Tentu saudara, roh saya akan semakin menderita dulu kalau di situ. Saudara. Iya. Ketika bom itu terjadi pun saya benar-benar kan. Saya kan bilang, wah, bukan apa yang kau pandang baik. Itu pas ketika saya mengucapkan itu. Wah, meledak itu. Saudara. Saya ingat sekali. Saya nggak tahu juga waktu itu. Gitu, sudah. Apa yang saya, itu kan tahun 2000 berapa? 2000. 2000. Saudara, eh, ketika Tuhan membawa kita terus, saudara, maka Tuhan itu akan dengan berbagai macam cara, saudara, dia membimbing kita. Jadi kita ini punya semangat hidup terus, saudara. Kita punya sesuatu yang membuat kita ini benar-benar dilepaskan dari tipuan dunia ini, saudara. Iya, dilepaskan dari cengkraman iblis. Di sinilah kita benar-benar melihat, saudara, kerajaan Tuhan sedang ditegakkan atas muka bumi. Iya. Dia sedang melakukan pemilihan. Dulu saudara, ketika mau membersihkan partai komunis saudara ya di bangsa kita saudara. Wah, itu sampai berapa lama saudara? Itu yang ada terlibat, orang tuanya terlibat saudara. Atau bukan orang tuanya, punya di keturunan keberapa saudara. Itu keturunannya begitu tahu. Padahal itu saudara dulu hanya menerima sangkul aja loh dulu saudara. Itu sampai kepada keturunannya dianggap keturunan komunis saudara. Oh iya, itu capnya jelek sekali. Ya, tapi tahukah saudara? Bagaimana pemilihan Tuhan atas saudara dan saya? Dia ingat semua. Dia perhatikan semua. Ketika dia memilih kita, dia memilih keluarga kita, dia memilih keturunan kita. Itu pekerjaan Tuhan untuk memasuki kerajaan. Coba sekali-sekali saudara pandang, saudara. Misalnya saudara pandang Pulau Batam ini, atau ada kota yang saudara pandang, misalnya kota besar. Gitu.
Coba sekali-sekali pandang ke depan mengenai keturunan umat manusia ini. Bagaimana nanti manusia di masa datang ketika pemerintahan Tuhan itu ditegakkan. Sekali-sekali sudah lihat, maksudnya perhatikan apa yang sedang Tuhan bangun di antara kita. Iya. Ketika pemerintahan Tuhan ditegakkan. Ketika saudara orang kembali kepada kasihnya yang mula-mula. Iya. Ketika kita dibangun ini kan, kita mendengarkan firman-Nya setiap keturunan kita. Kayak tadi anak bayi tadi kan, mana dari yang itu jemput ya. Itu tadi anak bayi tadi. Saudara, nggak ada yang secara kebetulan. Jadi ketika kita memandang bagaimana pekerjaan Tuhan itu, saudara, pekerjaan Tuhan itu misteri, saudara. Dia mengajar, dia memimpin, nggak kelihatan. Tapi melalui saudara yang beriman kepada Tuhan, memandang Tuhan dan mulai memberikan diri saudara. Mulai gini, saudara. Kalau kau memakai mulut ini, pikiran ini, hikmat ini, silakan. Aku percaya Tuhan. Aku akan mencipta aku. Gak seperti Musa yang selalu mengatakan, aku gak pintar ngomong, aku gak pintar ngomong. Udahlah, sekarang si Harun aja yang ngomong, katanya. Harus jadi nabi gara-gara itu. Saudara, tapi sekarang kita ini kan, apa yang saya ceritakan sama saudara, saudara kan dia sendiri. Saudara pun hanya punya iman yang sama. Ya, anak-anak pun harus punya iman yang sama. Kalau orang tua kalian yang mungkin sudah tua tapi masih punya semangat, masih sangat yakin seperti Kaleb gitu, punya semangat, gak takut untuk belajar. Hikmat dari Tuhan itu mengalir bagi kita semua. Kerajaan Tuhan sedang ditegakkan. Baik, sudah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini untuk anugerah. Kau sudah menolong kami, mencari kami, menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami beristirahat dalam hadirat. Dan kami boleh beristirahat dengan sangat baik sehingga kami bisa bangun tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Oke, mari.